Selamat pagi semuanya, welcome back again ya di Andre Kriston Channel. Hai semuanya. Ya, semoga selalu dalam keadaan baik. Seperti biasa, teman-teman kita akan update untuk kondisi dari market ya, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 15 Desember 2025. Teman-teman, kita akan mulai pembahasan dari makroekonomi. Pertama dari kalender ekonomi. Hari ini news sentimen nggak akan terlalu signifikan ya, karena ada Jepang big manufacturing outlook. Kemudian dari China akan ada industrial production. Tapi minggu ini guys, ada hal yang kalian harus waspadai, yaitu tentang berita Bank of Japan akan menaikkan suku bunga. Menurutku ini bisa men-trigger market turun. Dan kalau saya nggak salah, mungkin yang men-trigger Bitcoin turun kali ini adalah karena isu tersebut. Sementara kondisi dari kripto secara menyeluruh ya, ada yang hijau, ada yang merah, tapi overall banyak yang minus, teman-teman. Dan mayoritas sih menurutku masih berpotensi untuk turun ya. Gitu. Mayoritas akan ngikut pergerakan dari Bitcoin-nya sendiri. Nah ini guys, update dari Coin Bureau ya, Bank of Japan berencana, ini masih rencana, akan menaikkan suku bunga ya, menjadi 0,75% pada pertemuan tanggal 18 sampai 19 Desember. Kenaikan pertama dalam 11 bulan dan level tertinggi di 30 tahun. Nah, kenapa ini sangat berbahaya? Pada periode sebelumnya, Bank of Japan juga melakukan hal yang sama. Kita tahu nih ada dua negara besar di Asia yang menjadi pemimpin ekonomi, bisa dibilang kayak gitu ya. Ada Jepang, ada China. Nah, Jepang dan China ini kan sebelumnya mereka beli banyak obligasi US Treasury, obligasi pemerintah Amerika Serikat. Gitu. Kenapa? Ya karena dulu mereka percaya nih bahwa kalau mereka mau menjadi negara perdagangan, mereka harus menggunakan mata uang yang disepakati secara internasional, which is US dollar, teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya Jepang banyak tuh melakukan pembelian US Treasury. Nah, belakangan kalau kita lihat dari situasi yang ada, suku bunga Amerika Serikat kan sudah turun. Artinya minat investor untuk membeli obligasi Amerika Serikat makin turun. Di saat yang sama, Cina banyak lepas obligasi Amerika Serikat untuk dibelikan emas. Jepang pun juga kurang lebih melakukan hal yang sama. Lalu ini kemana impact-nya? Impact-nya nanti akan menurunnya liquidity untuk US market. Gitu. Mau nggak mau, karena Jepang udah nggak akan beli lagi US Treasury karena jangka pendeknya obligasi mereka cenderung bakalan lebih menarik karena returnnya lebih besar ya gitu. Jadi otomatis itu akan menurunkan yang namanya liquidity. Jadi kenaikan suku bunga Bank of Japan ini akan menurunkan liquidity market lumayan masif. Jadi ini direspon negatif. I don't know, mungkin hari ini market turun karena merespon sikap tersebut gitu. Jadi bisa jadi ini akan menjadi sentimennya. Oke, jadi teman-teman catat tanggalnya 18 sama 19 Desember. Ini bisa sangat berbahaya buat market ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin ada kode dari Binance. I don't know ini apa maksudnya ya. Setelah dicek, ada nih yang komen. Ini dia guys. Jadi kode ini artinya adalah touch grass if you can read this. Jadi touch grass artinya sentuh rumput ya. Sentuh rumput itu apa artinya? Apakah Bitcoin artinya nyentuh rumput, nyentuh bottom? I don't know. Teman-teman, ini semua kodifikasi ya, kodifikasi bahasa-bahasa yang mungkin tidak mudah dicerna, tapi menurutku ini ada kode-kode yang kita harus pecahkan gitu. Apakah ini udah dekat area bottom? Ya, we will see lah. Nanti kita bahas outlook teknikalnya. Kemudian Bitmain masih akumulasi, especially Ethereum. Kemarin, 2 hari yang lalu dia ada beli dari BitGo sama Falcon X. Ya, dia transfer ke Ethereum dan sekarang kalau kalian lihat kepemilikan dari Bitmain terhadap Ethereum, ini token balance-nya ya. Token balance-nya terus mengalami kenaikan karena Bitmain terus akumulasi Ethereum. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pegang Ethereum, masih ada whales yang mau pegang guys gitu. Dan juga Ethereum sementara ini masih sangat strong ya, dia masih sangat stabil, minusnya lebih dikit daripada Bitcoin. Kemudian aku mau bacain beberapa riset datangnya dari Jeff Substract ya. Ini dia ngasih ngasih pandangan ya terhadap kenapa sih Bitcoin nggak mau naik
gitu. Jadi yang pertama dia mengawali dari kondisi para OG ya. Per bulan November kemarin para OG aktif melakukan penjualan. OG itu old generation, artinya orang-orang yang sudah beli Bitcoin dari zaman dulu ya, mungkin 2015 gitu, mereka udah pelan-pelan jual Bitcoinnya gitu. Kenapa? Ya karena mereka realisasikan profit guys. Bayangin mereka udah cuan karena beli banyak di bawah gitu ya. Mungkin pas tuh harga Bitcoin lagi di kisaran 2000 gitu ya. Mereka udah jual banyak dan ya itu sangat-sangat wajar dan sangat-sangat manusiawi sih menurutku. Tapi ada pertimbangan lain yaitu tentang kondisi inflow dari ETF yang memang sudah mulai mentok selama 3 bulan terakhir gitu. Jadi IBIT, BlackRock ya, ini BlackRock ETF-nya Bitcoin itu pelan-pelan sudah mentok akumulasinya. Jadi sangat wajar kalau ada koreksi terlebih dahulu gitu. Kemudian juga pertimbangan yang lain eh, yaitu terkait dengan bentar guys. Ya, terkait dengan pressure sih, karena value atau harga dari Bitcoin sudah cenderung menguat tinggi ya selama 2022 sampai sekarang, sampai 2025 bulan Oktober kemarin. Jadi sangatlah relevan kalau memang harus ada koreksi terlebih dahulu. Tapi dia memprediksi juga sih kalau inflow ini nggak akan apa namanya? Kalau kondisi yang sekarang terjadi ini tidak akan berlangsung lama karena produk Bitcoin sudah ada ETF-nya. Ya, ETF ini akan membawa dampak yang tentu saja positif, tapi tidak akan dirasakan dalam jangka waktu pendek. Gitu. Ini akan membawa dampak yang positif, tapi maksudnya secara value itu harus dirasakan dalam jangka waktu panjang, guys. Jadi pelan-pelan ke depannya Bitcoin akan makin mature gitu, bersanding dengan gold dan juga produk-produk lain yang punya ETF. Terus ada Michael Saylor, rencananya mereka akan beli lagi Bitcoin ya. Dia ngasih tanda-tanda orange di setiap kali Michael Saylor melakukan pembelian. Ini nggak kelihatan ya? Ya ada ada dot warna orange-orange gitu guys. Yolab dikabarkan apa nih? Oh ya, ini ada salah satu protokol yang akan memberikan hasil investasi yang lebih besar, khususnya bagi mereka yang invest di platform DeFi. Ya, ini salah satu penyedia layanan protokol DeFi sih yang saat ini memang sudah mendapatkan banyak pendanaan, terutama dari Coinbase Venture, kemudian Scribble Venture dan juga Launchpad Capital. Jadi siap-siap mungkin akan ada peluncuran project DeFi lainnya. Lalu ada update datang dari SGB. SGB ini apa ya namanya? SGB ini Singapore Gulf Bank. Jadi salah satu bank yang ada di Singapura ya, announce mereka menawarkan service untuk USDC dan juga USDT pada kliennya lewat jaringan dari Solana dengan zero fee. Ini tentu saja merupakan sebuah kerjasama yang baik ya, integrasi yang baik lah antara perbankan tradisional dengan dunia blockchain yang pelan-pelan sepertinya udah mulai disapa dengan positif gitu. Maksudnya welcome ya, bank tradisional welcome sama yang namanya industri kripto. Satu lagi, klien konsensus Ethereum ya, Sprints merilis analisis pasca kejadian terkait dengan insiden mainnet Fusaka 4 Desember yang mengaitkan gangguan tersebut dengan kehabisan sumber daya disebabkan oleh perhitungan ulang. Oh, ada masalah dalam Fusaka upgrade-nya Ethereum tanggal 4 Desember. Ini ada reviewnya. Tapi kita nggak perlu bahas itu kayaknya. Kita bahas chart aja, guys. Oke. Pertama, hari ini jam 7 pagi kita akan ada closing weekly time frame. Nah, kemarin aku udah remind ya ke teman-teman, melihat kondisi potensial closing Bitcoin itu sangat tidak ideal kalau Bitcoin langsung naik. Maksudnya ya memang sih di sini dia ada kenaikan, tapi kalau untuk rebound tinggi gitu sangat tidak ideal. Lebih bagus memang kalau kita melihat Bitcoin-nya turun dulu gitu ya. Weekly time frame sebelumnya kita doji, sekarang kita kalau create candle merah, maka ini akan bisa menjadi konfirmasi kelanjutan penurunan selanjutnya. Tapi tentu saja closing merah ini di weekly time frame itu mesti disupport juga sama closing daily Bitcoin di bawah 88.000. Jika seandainya Bitcoin sampai turun di bawah 88.000 seperti yang kita sudah sampaikan kemarin, maka itu akan menjadi indikasi sell buat Bitcoin. Oke, kita lanjut lagi Bitcoin di time frame daily-nya ya teman-teman.
Eee, saat ini Bitcoin masih di pinggir jurang ya, kalau kalian perhatikan ini dia ada area, support ya di 88.000. Bitcoin belum breakdown sama sekali, jadi bisa dibilang masih bertahan. Kalau Bitcoin masih bertahan seperti ini, sebenarnya kalau kita mau take action sekarang, misalkan teman-teman baru mau nge-short sekarang, itu kemungkinan akan ada sedikit resiko, bila mana nanti pergerakan Bitcoin mantul seperti ini. Ya, tapi memang sih ada potensinya. Bagiku ini potensinya lumayan kecil ya bisa terjadi, tapi tetap ada potensi, guys. Jadi nggak ada yang bisa menjamin bahwasanya pergerakan Bitcoin bakalan continue untuk turun lagi. Namun peluang untuk menguat ini juga perlu buat teman-teman pertimbangkan gitu. Tapi gini, seandainya kalau Bitcoin sudah terkonfirmasi, misalkan nih dia create candle merah di sini ya. Kayak gini misalkan, dan dia close daily-nya itu bener-bener di bawah dari, nah ini andai-andai teman-teman, andai-andai dia bikin candle merah kayak gini ya, dan closing daily time frame-nya itu sudah pasti di bawah 88.000, maka di sini teman-teman bolehlah yang mau cari opportunity buat short market bisa gitu. Baik Bitcoin, baik altcoin, terutama altcoin yang cenderung lemah ya. Itu teman-teman bisa manfaatin. Karena ini sejak beberapa hari kita bilang ini ada potensi buat bear flag gitu. Jadi biasanya ya, ini biasanya target bear flag itu bisa kita ambil dari sini ke sini. Nah, ini kita bisa geser kayak gini kurang lebihnya. Maka tujuan selanjutnya itu mungkin saja ke area 67 ribuan. Ya, dekat-dekat area itulah kurang lebih, guys. Nah, yang kalian pertimbangkan juga adalah kalau dengan wave theory, kita sendiri juga sudah mendeteksi ini adalah wave 1, wave 2, 3, 4, dan juga 5. Oke, berarti kita sudah kemungkinan ya kalau Bitcoin nggak ada naik lagi, kita udah finish wave 4 dan kita on running mencari wave 5. Tuh, ini aku ulangi lagi ya teman-teman. Target wave 5 itu kita bisa ukur dari wave A di sini, tarik ke wave B, kita akan dapat target di Fibo 123,6, yaitu di kisaran level 62.000 sekian ya. Apakah ini bisa tercapai? Menurutku bisa, dan tergantung juga dengan situasi yang ada ke depan gitu. Oke, teman-teman udah dapat 2 clue. Yang pertama, target Bitcoin jika dia turun di bawah dari 86.000 yaitu ke 67.000. Itu target yang pertama. Kedua adalah di 62.000 kalau seandainya 67 ini berhasil di breakdown seperti itu. Jadi itu yang kalian harus pertimbangkan buat sekarang. Menurutku sih kemanapun pergerakan Bitcoin semuanya potensi aja. Dan ini akan menjadi level yang menarik buat teman-teman start to accumulation, guys. Gitu. Beli apakah nanti Bitcoin masih bisa turun kira-kira di bawah dari 62.000? Kalau menurutku sih bisa aja, tapi mungkin kita lihat juga dengan situasi dan kondisi yang ada di 2026 nanti. Sementara kan kita belum banyak dapat data nih teman-teman, jadi aku belum bisa sampaikan semuanya juga gitu. Tapi kalau kita berdasarkan melihat historical Bitcoin di time frame weekly ya, ini kita cek daily aja lah. Nah, kalau kita melihat Bitcoin di daily time frame, khususnya di perjalanan dia di 2022 waktu bear market kemarin, itu Bitcoin memang sempat turun ya di bawah dari Fibonacci 123,6. Jadi dulu target bearish-nya itu ada di kisaran, hapus lagi. Jadi kemarin itu target bearish-nya itu di sini, guys. Ya, di 19.300-an something. Dan at the end Bitcoin finish setelah dia hit area 15.000 baru dia recover. Artinya memang ada potensi dia turun di bawah dari area Fibonacci tersebut gitu. Jadi mengingat hal tersebut atau faktor tersebut, menurutku sih Bitcoin juga masih punya potensi kalau nanti dia turun di bawah 62 ribuan gitu. Tapi we will see lah, siapa tahu dengan adanya akumulasi dari para institusi, kemudian hedge fund, negara gitu ya, ini bisa menahan pergerakan Bitcoin untuk turun lebih dalam gitu. Gimana menurut teman-teman? Di manakah bottom dari Bitcoin? Kalau bagi saya sih dekat-dekat ini kita mungkin udah akan bottom ya. Mungkin wave 5 ini udah menjadi terakhir lah buat Bitcoin. Moga-moga ya teman-teman.
biar bear market nggak berkepanjangan, biar bentar lagi kita bisa lihat marketnya recovery. Jadi kita lagi perjalanan wave 4 menuju wave 5 gitu. Teman-teman udah siapin cash atau belum nih? Itu teman-teman. Kemudian aku juga mau info ya buat teman-teman yang pengen buat akumulasi Bitcoin nih di mana gitu. Aku udah pakai toko kripto selama 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa update dulu aplikasi terbarunya, baik untuk pengguna baru atau lama ya. Dapetin pembaruan terbaru dengan user interface yang lebih bagus. Kemudian juga ada fitur ruang obrolan atau room chat. Di sini kalian bisa berdiskusi juga sama para user yang lain gitu. Siapa tahu ada yang kirim sinyal di sana, guys. Lumayan teman-teman buat belajar. Oke, buat yang pengen punya toko kripto juga, teman-teman bisa daftar lewat link yang ada di bio atau bisa cek di kolom deskripsi video ini. Gitu. Toko kripto sudah terdaftar dan teregulasi di Bapepti, jadi sudah pasti aman. Oke, teman-teman, kalau kita perhatikan lagi ya di time frame kecil, kira-kira ada kemungkinan nggak sih Bitcoin ini untuk mengalami kenaikan? Nah, ini aku coba buat kasih lihat ke teman-teman ya. Ini Bitcoin di time frame 4 jam, guys. Nah, sebenarnya sih Bitcoin itu di time frame kecilnya itu dia sudah turun atau breakdown dari posisi sideways di sini. Kemarin kan pas kita update pagi itu Bitcoin sangat flat ya, sideways nggak kemana-mana. Nah, itu dia bergerak dalam posisi triangle tuh, symmetrical triangle, and then dia turun kan. Dari pola yang kita lihat sekarang, menurutku sih ini cukup membingungkan ya. Tapi kalau seandainya ini benar, maka ini kalian bisa buat pertimbangkan juga sih kemana arah Bitcoin dalam jangka pendek. Jadi ini menurut yang saya lihat ya teman-teman, structure Bitcoin itu dia create yang namanya di sini adalah lower high. Ini L H ya. Lower high, di sini juga ada lower high kan. Terus di sini juga ada lower high. Ya intinya gitulah. Jadi kalau sebenarnya seperti itu pola dari Bitcoin, ini kita bisa tarik kayak gini nih. Seret. Kan ini juga seret. Nah, jadi memang ada possibility buat pergerakan Bitcoin ini cenderung turun ya, walaupun di sini memang dia istilahnya itu flat banget gitu. Jadi kalau polanya seperti ini ya berarti kita prepare untuk ada correction lagi gitu buat Bitcoin, dan menurutku itu sangat wajar ya. Dan kalau kalian misalkan lihat dengan indikator smart money, nah smart money pada Bitcoin saat ini itu tidak ada banyak akumulasi, guys. Jadi tanda-tanda akumulasi itu kayak gini, kalau dia udah muncul histobar warna biru kayak gini ya, makin besar posisi smart money itu makin oke gitu. Tapi sejauh ini memang tidak ada akumulasi yang sangat signifikan. Selama Bitcoin turun ke level 80.000 ini, akumulasi dari whales itu belum terlalu banyak gitu. Jadi bagiku sih ini masih bisa koreksi ya. Jadi jangka pendek, perhatikan level 88.000. Jika dia sampai drop di bawahnya, itu udah mantap banget buat teman-teman ambil peluang gitu. Tapi nggak perlu agresif juga, santai aja ya. Santai aja teman-teman, nggak perlu kayak yang gerusa-gerusu ya. Karena market sejauh ini dia masih bertahan di 88 ribuan. Nah, sedikit kita ulas untuk Ethereum ya. Oh, Bitcoin dominance dulu ya, teman-teman. Nah, ini chart dari Bitcoin dominance, di mana kalau kalian perhatikan Bitcoin dominance, maka akan sangat berpengaruh sama altcoin. Ya, semakin naik Bitcoin dominance, maka altcoin juga akan semakin tertekan. Semakin turun Bitcoin dominance, maka inflow cenderung condong masuk ke altcoin, sehingga pergerakan altcoin akan cenderung lebih baik. Jadi kalau kita perhatikan ini sepanjang bulan November sampai sekarang, pergerakan dari Bitcoin dominance ini Bitcoin dominance masih terpantau sideways. Ya, artinya apa? Artinya adalah belum ada nih pergerakan yang masif membawa altcoin ini bakalan kemana. Jadi belum ada tren yang terlalu clear untuk kita melihat altcoin ini akan mendapatkan dump kembali atau seperti apa. Tapi kalau menurut pengalaman kita sih, ekor yang tercipta pada sebuah candle itu biasanya bakalan dikejar.
dalam kasus ini adalah pada tanggal 10 Oktober ya, ini 10 Oktober Bitcoin dominance itu pernah spike up naik sangat-sangat tinggi walaupun akhirnya dia turun lagi. Nah, ini secara memori masih diingat sama market. Jadi, kemungkinan ingatan tersebut akan bisa membawa dominasi Bitcoin untuk naik lagi, gitu. Kalau itu terjadi, maka altcoin harus berhati-hati karena akan ada seleksi alam untuk altcoin dan semakin lama semakin tertekan. Jadi menurutku sih buat teman-teman kalau pegang altcoin yang mungkin rapuh ya, nggak kuat secara pergerakan, itu harus hati-hati banget, teman-teman. Oke, Bitcoin dominance sudah, sekarang Ethereum. Ethereum sementara juga masih sama, kalau kita lihat dari movement-nya mirip seperti Bitcoin, cuma sekarang dia lagi di area support, jadi agak sedikit kuat aku perhatikan. Ya, ini dia juga ada bear flag di sini, bearish flag, dimana kalau dia breakdown dari level 3020, maka ini bisa membawa Ethereum juga sama turun, create level low di bawah gitu. Level ini dia harus di bawah dari level ini. Jika level ini adalah di 2.600, maka harusnya Ethereum masih bisa turun di bawah level itu. Entah nanti dia bisa sampai kemana, tapi harusnya bisa turun di bawah itu ketika nanti Bitcoin-nya mengalami crash. Smart money juga nggak terlalu kelihatan ya kalau kalian perhatikan. Smart money udah buang barang pas Ethereum itu hit area resistance 3.400 kemarin. Gitu. Jadi overall Ethereum masih dalam tekanan. Kemudian, oh ya ini ZAC. ZAC gimana nih? Kalau menurutku sih yang udah cuan ZAC kemarin, mending jangan dulu ya, jangan dulu di short lagi. Teman-teman boleh tunggu dia untuk recover dulu. Mungkin nanti akan ada recovery sih, ya kayak gini. Habis itu dia turun lagi, gitu. Ini ZAC udah downtrend kalau aku perhatikan. Jadi harusnya sih dia akan turun lagi ya. Ini wave satunya, wave 2, 3, 4. Dan hopefully dia running ke wave 5 di bawah gitu. Jadi udah mulai ganti arah. Lalu juga Polkadot, karena aku ada mention juga di komunitas, kok Polygon sih. Nah ini guys, Polkadot sangat lemah kalau kalian perhatikan, tidak satupun area support yang sekarang cukup kuat ya buat menahan penurunan dari harganya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini warna merah serem banget ya. Kita ganti warna putih aja lah. Nah, Polkadot ini dia udah nggak ada area support kuat di bawah guys. Artinya apa? Artinya dia bisa terjun bebas sampai kemanapun dia mau gitu. Apalagi dia ada ekor di sini ya, di 0,64 gitu. Jadi ini bahaya sih sebenarnya kalau yang hold tokennya atau koinnya gitu. Jadi peluangnya untuk turun sangat besar buat Polkadot. Kalau teman-teman mau manfaatin, tentu saja bisa gitu. Terus satu lagi kita mention kemarin adalah Cardano. Cardano juga kurang lebih sama, secara fundamental bagiku sih Cardano udah jarang lagi dia keluar di publik, maksudnya jarang ada promosi apa yang menyangkut Cardano. Secara teknikal dia breakdown dari symmetrical triangle di sini dan sama dia juga ada ekor di bawah di 0,28. Jadi probably dalam penurunan kali ini bisa aja dia akan testing ekor tersebut. Gitu. Ini kita consider sebagai area support ya. Itu sih Cardano masih under pressure teman-teman. Tuh, dia berada dalam broadening wedge ya, tapi nggak kunjung mendapatkan support yang kuat. Itu ini kalau kita zoom out ya kayak gini lah. Masih ada potensi turun. Terus juga teman-teman ada nanya Doge gimana beli? Doge, PP, Shiba Inu, atau meme token apapun yang besar-besar yang udah sempat viral 2021 rata-rata memang menunjukkan gerak-gerik yang negatif. Doge sendiri dia sekarang lagi ada di support ya. Kalau dia ada di support biasanya sih kita tunggu dulu apakah nanti dia ada pantulan atau seperti apa, karena dekat-dekat area support ini mungkin saja akan ada pantulan jangka pendek gitu. Tapi secara tren ini juga tergolong lemah sih. Nanti teman-teman boleh manfaatin juga ya, let's say kalau memang momentumnya udah semakin lemah gitu. Intinya sih gitu buat market secara mayoritas mungkin 90% altcoin bakalan turun
termasuk Bitcoin. Jadi prepare buat teman-teman semua. Oh iya, Solana kita belum bahas. Bentar guys. Solana. Kalau buat Solana level 131 udah ditembus ya. Oke. Artinya Solana masih gitu-gitu aja lah, masih sideways teman-teman. Tapi kalau jangka pendeknya, ini di time frame 1 jam, Solana dia udah turun dari symmetrical triangle gitu. Harusnya sih nih targetnya nggak jauh-jauh banget ya. Harusnya targetnya cuma di sekitaran sini lah, area support di 127 atau 127-an lah kira-kira. Itu bisa jadi next target buat Solana. Solana so far sangat kuat sih. Masih kuat secara pergerakan. Cuma nanti gini. Ya, ini outlook besarnya Solana ya. Kita lihat di time frame daily. Nah, Solana ini kan dia terbilang stabil ya. Di time frame daily dia sideways cukup panjang sejak 2024 bulan April. Kalau teman-teman lihat 2024 bulan April ini pergerakannya sangat sideways. Yang aku khawatirkan adalah jika nanti Solana sampai turun under level 100.000 lah ya. Itu berbahaya banget teman-teman. Di bawah ini ada imbalance. Nah, di sini di bawah sini ada imbalance yang tentu saja bisa sangat-sangat berbahaya gitu. Karena gini, karena Solana waktu bear market di 2022 itu dia turunnya ekstrim banget. Ini kalau kita pakai persentase itu udah turun kayak 97%. Ini kalau token udah dibilang rug pull sama orang ya. Bayangin dari harga 200 nyungsep sampai $8. Waktu itu ada apa namanya? Ada kasus FTX, Alameda Research ya yang collapse kayak gitu. Jadi kita kehilangan satu whales tuh. Alameda Research itu salah satu whales ya. Dia udah collapse akhirnya karena kasus tersebut dan ini kita wanti-wanti ke teman-teman. Ini bisa kalau dia breakdown dari level 100, Solana dalam bahaya gitu. Penurunannya bisa sangat-sangat ekstrim. Gitu aja teman-teman yang pengen join di komunitas Telegram kita bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.